apa kabar adik-adik? Kali ini ketemu sama Karya lagi. Yuk, sebelum kita lanjutkan sesi sharing kita di Markus 6, ini makin lama kita berjalan makin jauh ya pelajarannya, perlahan-lahan kita akan menyelesaikan kitab Markus ya. Yuk, di perikop 28 di Alkitabnya dibuka. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk belajar firman. Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh belajar. Nah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sudah diambil Alkitabnya? Kita buka yuk. Perikop yang ke-28 dari kitab Markus. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai 29. Ceritanya ini judulnya agak horor ya, tapi nggak apa-apa, pasti banyak hal yang bisa kita pelajari. Buka sama-sama, judulnya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Wah, serem ya. Yuk, baca sama-sama ya. Ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila dia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Ceritanya agak horor ya, agak serem gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita perlu belajar gitu ya, ternyata mengikut Tuhan, memberitakan kebenaran itu ada hal yang mungkin saja tidak menyenangkan yang bisa terjadi, apalagi di zaman dulu gitu ya, ketika mereka belum mengenal Tuhan, mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus, ketika orang-orang bebas melakukan apa saja terus tiba-tiba ada orang yang bilang, itu dosa loh, itu salah loh, itu nggak boleh loh, nggak seneng gitu kan. Dan dampaknya adalah banyak hal bisa terjadi, termasuk salah satunya Yohanes Pembaptis yang akhirnya kepalanya dipenggal. Nah, kejadiannya ini ketika Herodes mengambil istri dari saudaranya. Ini zaman dulu orang itu suka kayak gitu ya, ngambil istri sesuka hati, suka mau ambil kayak Raja Daud gitu ya. Ngelihat Batsyeba mandi mau ambil gitu ya. Jadi kita jangan seperti itu ya, jangan asal lihat mau pengen ambil gitu ya. Ternyata nggak boleh. Nah, Yohanes tegur nih Raja Herodesnya, nggak boleh ngambil istri saudaramu. Tapi yang tersinggung justru istrinya, si Herodias gitu ya. Dan dia jadi dendam. Terus setelah dendam, dia mencari cara gimana caranya ya supaya saya singkirkan Yohanes Pembaptis ini. Dia sudah nyindir-nyindir, sudah menyinggung perasaan gitu ya. Tapi karena Herodesnya merasa, Yohanes Pembaptis itu orang yang benar, orang yang baik. Saya nggak mau setiap kali dia dengar si
Yohanes Pembaptis cerita gitu ya, bener juga ya. Dan hatinya menjadi galau gitu ya, kayak orang yang gue tahu sih gue salah gitu kan, tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi akhirnya tibalah hari di mana Raja Herodes ini berulang tahun dan dia mengundang banyak orang. Lalu anaknya dari si Herodias ini, wanita yang dia nikahi itu menari. Nah di zaman dulu itu kalau raja seneng, terus di depan tamu-tamu dia bahagia gitu ya, dia bisa janji. Ingat cerita Ratu Esther juga kayak gitu ya, ketika raja lagi seneng, apapun dikasih gitu ya. Termasuk ketika si anak perempuan dari Herodias ini menari di depan raja, kemudian raja senang, mau apa nanti saya kasih, bahkan separuh dari kerajaan pun kalau kamu mau saya kasih. Karena anaknya ini masih gak ngerti mau apa, dia lari ke ibunya. Mah, raja lagi baik nih, saya minta apa ya, apa saja boleh saya minta. Nah mamanya keinget, saya pernah nih dendam sama yang namanya Yohanes Pembaptis, saya minta kepalanya. Nah anaknya langsung lari kepada raja lalu bilang, Raja saya mau kepala Yohanes Pembaptis. Sedihlah raja karena dia tahu bahwa selama ini sudah berusaha melindungi, jaga supaya jangan sampai si Yohanes Pembaptis ini dibunuh. Tapi karena sudah janji mau gimana, akhirnya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan diberikan kepada Herodias karena janjinya. Dari cerita ini kita belajar apa sih? Cerita yang serem seperti ini gitu ya. Ada beberapa hal yang Kak Ria pelajari. Yang pertama adalah jangan pernah dendam sama orang. Nih kalau Herodias dendam, disimpan di dalam hati, ditabung semua hal-hal yang jahat di dalam dirinya. Udah dendam itu dosa, terus dia mau balas dendam atas perbuatan Yohanes yang negur-negur dia, itu tambah dosa. Dosanya jadi double. Yang pertama, kalau kita atau ada orang yang menyakiti hati kita, menyinggung perasaan kita, yuk belajar mengampuni, jangan disimpan semua hal-hal yang negatif, semua hal-hal yang jelek, jangan disimpan di dalam hati, nanti hanya numpuk dosa gitu ya. Kita kan di dunia ini gak mau dong koleksi dosa gitu ya. Nanti malah kayak ngapain sih ikut Tuhan kalau misalnya kita terus nampung dosa? Sama aja anak Tuhan kok hobinya nampung dosa, bukan malah bertambah kasihnya, justru bertambah jahatnya gitu ya. Jadi kalau ada yang menyinggung, ada yang menyindir, ada yang tidak menyenangkan hati kamu, belajar mengampuni. Jangan sampai kita simpan dendam di dalam hati, menumpuk dan jadi dosa yang double dan jadi bola salju yang makin lama makin besar. Lalu yang kedua, ingat ketika si Raja Herodes bilang di ayat 20-nya, dia dengar Yohanes Pembaptis mengajar, lalu dia tahu bahwa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu benar, terus dia tahu Yohanes itu adalah orang yang suci dan benar, maka setiap kali dia mendengarkan kebenaran itu membuat dia jadi terombang-ambing gitu ya. Kita semua gitu ya, anak-anak Tuhan pasti tahu ketika kita melakukan hal yang tidak benar, Roh Kudus akan bicara. Ketika Roh Kudus bicara, kita pasti jadi galau. Ya ampun, saya sudah melakukan dosa nih. Nah, tinggal pilih nih. Kamu mau balik atau terusin kejahatannya? Kamu mau bertobat apalah lanjutin jahatnya? Nah, si Herodes ini juga kayak gitu. Galau-galau nih, udah terlanjur nih gue ngelakuin kesalahan. Tapi dia juga sadar, ini salah nih, gak bener. Jadi Roh Kudus itu akan terus bicara melalui banyak hal. Nah, salah satunya kalau si Herodes ini Roh Kudusnya bicaranya lewat Yohanes Pembaptis. Nah kita bisa lewat apa saja, lewat acara ibadah sekarang seperti ini, ketika kita belajar firman Tuhan dari YouTube, ketika teman-teman kasih tahu, ketika kamu baca firman, ketika mamah ngomong sama kamu, banyak hal yang bisa Tuhan lakukan untuk mengingatkan kita supaya yuk balik yuk, jangan melakukan hal yang jahat. Lalu hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah jangan suka sembarangan langsung ngucap janji. Dampaknya mengerikan nih, akibat si raja janji gitu ya, mau ngasih apa saja, begitu diminta sesuatu, kepala Yohanes Pembaptis, wah udah terlanjur janji nih, kalau nggak dilakukan muka taruh mana nih gitu ya. Jadi sebelum kamu berjanji, sebelum kamu mengucapkan sesuatu, pikir dulu, ada dampaknya nggak sih? Kalau saya sembarangan ngomong, apa akibatnya?
Dari cerita ini walaupun agak horor, walaupun mengorbankan si Yohanes Pembaptis, tapi kita tetap belajar. Yang pertama, jangan simpan dendam di dalam hati. Kalau dendam saja sudah dosa, apalagi balas dendam, double dosanya. Lalu yang kedua adalah, yuk belajar mengampuni. Kalau ada yang tidak menyenangkan, atau ada yang mengganggu, atau yang menegur, yuk belajar ampuni. Jangan disimpan jadi dendam seperti yang tadi disampaikan yang pertama. Lalu yang ketiga, ketika kita tahu hal yang benar, Roh Kudus pasti akan bicara. Ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus pasti akan ingatkan kita. Di Raja Herodes pun, meskipun dia sudah jahat, tetap Tuhan ingatkan dia lewat Yohanes Pembaptis. Nah, kalau sudah ditegur, kalau sudah diingatkan, buru-buru bertobat. Jangan diam saja atau lanjutin kejahatannya. Ayo bertobat ya. Lalu yang berikutnya adalah jangan suka sembarangan janji. Kalau kita mau ngomong sesuatu atau mau menjanjikan sesuatu, pikir dulu apa dampaknya. Kalau misalnya saya langgar nanti bagaimana? Kalau saya lakukan apa akibatnya? Kalau misalnya yang saya janjikan itu lebay, gimana? So, sebelum berkata-kata, ayo pikirin dulu, jangan sembarangan asal jeblak gitu ya. Nah, sampai di sini sharing karya. Kita mau belajar banyak hal, kita diingatkan banyak hal. Jangan lagi mengulangi hal yang buruk, jangan lagi kalau sudah diingatkan terus balik lagi ke kelakuan lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh diingatkan lewat firman hari ini bahwa kami harus belajar untuk mengampuni, tidak menyimpan dendam. Kami juga mau ya Tuhan, ketika Roh Kudus sudah ingatkan kami mau segera bertobat, kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat dan kami kembali kepada jalan Tuhan. Kami juga mau Tuhan belajar untuk menjaga kata-kata kami supaya kami tidak sembarangan janji karena dampaknya bisa berakibat buruk bagi kami kalau kami tidak tepati. Terima kasih Tuhan Yesus sudah ingatkan kami lewat firman hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini sharingnya, kita ketemu lagi minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.